Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Rifki. Hari ini saya ingin berbicara tentang mengapa orang sakit dan apa yang harus diatasi sehingga orang bisa mengatasi penyakitnya. Apakah Anda tahu mengapa orang sakit? Nah, kita akan berbicara tentang mengapa orang sakit. Why? Mengapa orang sakit? Semua pasti kita tidak mau sakit, tapi kita perlu mengetahui mengapa orang sakit. Mengapa orang sakit? Itu karena terjadinya penurunan fungsi organ. Nah, mengapa fungsi organ kita menurun? Inilah yang menyebabkan kita sakit. Tinggal organ mana yang turun. Sakit mata, organ mata. Sakit jantung, kita harus pakai ring jantung, bypass jantung, berarti organ jantung. Sakit ginjal, yaitu cuci darah, berarti fungsi ginjal kita sudah menurun. Intinya, setiap fungsi organ itu dibangun secara anatomi, dibangun oleh jaringan pengikatnya. Nah, di jaringan itu mengikat apa? Yaitu sel. Di mana kenapa orang sakit? Karena terjadinya penurunan fungsi organ dan itu disebabkan oleh kerusakan sel. Justru itu, kita perlu mengetahui siapa yang merusak sel-sel kita. Siapa yang merusak sel-sel kita? Itu yang harus kita ketahui. Nah, sel-sel itu dirusak oleh siapa? Kita tahu di zaman pandemik seperti ini, virus merajalela, bakteri. Kita akan belajar mikrobiologi pastinya. Jadi itu apa lagi? Radikal bebas. Radikal bebas. Apalagi yang merusak daripada sel? Patogen. Apalagi? Radiasi. Intinya semua itu merusak daripada organ-organ. Nah, misalkan ada organ yang namanya X organ. X organ terdiri 1 juta sel. Kalau ada 200.000 sel yang rusak, maka fungsi organ itu tinggal 80%. Dan kalau saja ada 800.000 sel yang rusak, maka 20% fungsi organ itu yang masih ada. Justru itu Anda pernah tahu atau Anda pernah dengar ada yang namanya fungsi ginjalnya hanya 20%. Nah, berarti ada berapa juta nepron sel ginjal yang rusak itu dilihat dari angka kreatinin dan urium. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, bagaimana jangan sampai virus, bakteri, radikal bebas, patogen, dan radiasi bisa merusak sel? Caranya dengan apa? Kita membangun yang namanya untuk menangkal ini, yaitu imun sistem. Inilah yang kita butuhkan. Nah, bagaimana membentuk imun sistem ini yang kita perlu ketahui. Jadi pertanyaan pertama, virus dan bakteri ini menyebabkan apa terhadap sel? Menyebabkan yang namanya inflamasi atau peradangan. Dan supaya tidak dia menyebabkan inflamasi, maka kita perlu membangun yang namanya imun sistem. Jadi bagaimana, pertanyaan pertama yang harus kita ketahui, bagaimana kita mengatasi inflamasi, bagaimana kita membangun imun sistem, dan bagaimana kita bisa sehat, yaitu kita meningkatkan fungsi-fungsi organ kita. Organ banyak, hati, limpa, paru-paru, jantung, otak, kulit, itu organ yang paling besar. Jadi organ kita sangat banyak dan banyak kita daripada kita tidak memperhatikan organ-organ itu. Nah, kita harus meningkatkan fungsi organ ini dengan apa? Sejatinya kita tahu tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Yaitu apa? Regenerasi sel. Itu yang kita butuhkan. Nah, jadi pertanyaan ketiga setelah inflamasi imun sistem yang harus kita tanyakan, bagaimana tubuh ini bisa meregenerasi sel. Sehingga semakin banyak sel yang membaik, maka organnya semakin meningkat sehingga penyakitnya bisa diatasi. Nah, penurunan fungsi organ ini adalah disebut penyakit degeneratif, penyakit tidak menular, penyakit yang menyebabkan kerusakan organ dari waktu ke waktu. Nah, ini kita perlu tahu, karena sejatinya tubuh ini bisa mengobati dirinya sendiri. Nah, Allah sudah ciptakan desain yang luar biasa, setiap penyakit ada obatnya, tapi kita perlu tahu. Nah, semua ini butuh apa? Butuh nutrisi seimbang. Kalau kita belajar yin dan yang, sesuatu itu harus seimbang, tidak berlebihan. Nah, bagaimana kita mengejar
ketinggalan permasalahan ini. Nutrisi yang seimbang ini ada dua. Nutrisi itu yang perlu kita ketahui, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi adalah kebutuhan yang kalau tubuh kita kehabisan dia akan bilang. Contohnya apa? Karbohidrat. Apalagi? Lemak. Apalagi? Protein. Tubuh kita akan lemes, dia akan respon langsung. Tapi yang paling berbahaya daripada kekurangan ini adalah kita kekurangan kebutuhan mikro. Yaitu apa? Vitamin. Ada 10 vitamin. Ada mineral. Banyak sekali mineral. Dan kalau kekurangan ini kita tidak tahu. Makanya jangan nunggu kurang dulu. Karena selama ini orang-orang makan hanya untuk kenyang. Nah, inilah jawaban bagaimana untuk membangun imun sistem. Bagaimana kita mengatasi inflamasi. Bagaimana kita melakukan regenerasi sel. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk regenerasi sel selain nutrisi seimbang? Yaitu stem cell. Nah, stem cell butuh nutrisi. Nah, untuk mengolah nutrisi ini butuh hormon, butuh enzim, butuh oksigen, butuh sinyal. Di saat sinyal di organ tersebut tidak tersambung, maka organ itu akan mati. Jadi 60 triliun sel semua dihubungkan oleh sinyal. Dan semua nutrisi ini ada yang nganterin. Yaitu apa? Yang mengantarkan ini semua. Yang perlu kita ketahui yaitu nitrit oxide. NO. Ini yang orang belum banyak tahu. Nitrit oxide adalah sesuatu molekul yang paling kecil di dalam tubuh kita. Kita akan bahas lebih dalam tentang nitrit oxide, tapi yang jelas nitrit oxide ini yang mengantarkan nutrisi apapun. Jadi apapun nutrisi Anda, yang nganterin adalah nitrit oxide, stem cell nitrit oxide yang mengantarkan, hormon, enzim semua nitrit oxide, oksigen juga, sehingga regenerasi sel bisa terjadi. Imun sistem dibangun dari nitrit oxide, dan nitrit oxide adalah anti-inflamasi. Dokter biasa kasih obat kita apa? Antibiotik untuk membangun imun sistem, anti radang untuk mengatasi inflamasi, vitamin, mineral untuk bahan baku regenerasi sel. Jadi imun sistem dibangun dari nitrit oxide. Jadi pastikan Anda mengenal diri dengan mengetahui penyebab, maka kesehatan Anda akan dapatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.